Halo guys, gue mau tutorin cara main Minotaur terbaru di patch sekarang. Sebagai mantan ex Immortal 112 dan mantan ex top Indonesia Minotaur 59, gue pengen kasih tahu cara main Mino itu simple. Sebenarnya lu cukup lihat dari itemnya. Emblem yang terpenting sekarang pakainya tuh support ya. Dan sekarang apalagi Dominance lagi di buff ya. Terus talentnya juga full tank. Dominance ini udah memiliki defense magic dan defense physical. Jadi udah nggak perlu lagi tuh beli Athena atau Radiant kalau musuh magicnya cuma satu. Terus pakai spell Revitalize biar nyambung sama emblem supportnya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai gamenya. Ya, jadi kalau Mino ini sekarang karena patch terbaru ya, kita mulai dengan open map ke buff musuh. Ya, gue mulai dari buff biru. Kecuali ada Franco ya. Nah, biasa kalau ada Franco, gue pasti lewatin buff biru teman kita dulu sembari cek rumput, biar buff teman kita nggak ditarik. Lalu kita lanjut ke buff merah musuh untuk cek rumput buff merah musuh. Oke, kalau ini kan bukan Franco ya, jadi kita langsung cek rumput di buff biru musuh. Oke. Kalau kita udah open rumput, kita balik lagi open rumput lagi biar mendapatkan XP tambahan. Tapi ini giginya ngejagain terus nih, jadi kita nggak bisa terlalu maju terus ya. Darah kita lama-lama habis juga nih kena bom-bom gigi. Oke, kita balik dulu. Dan untuk penjelasan emblem yang pertama kali gue kasih tahu, kita sekarang tuh harus pakai emblem support. Kenapa emblem support? Karena emblem support itu pertama membuat larinya menjadi lebih cepat. Jadi talent nggak perlu pakai talent yang jalan cepat lagi. Terus talent support itu kalau buat di team fight lebih bagus karena healnya lebih besar untuk teman dan buat diri kita sendiri juga. Jadi kita akalin pakai talentnya full tank, tapi emblemnya support. Oke, terus kita kan banyak nih yang sekarang orang bilang Minotaur mah lembek banget, gampang mati. Itu bener, makanya kita akalin dengan Revitalize. Kenapa Revitalize bukan Flicker? Kalau zaman dulu kan Minotaur semua pakai Flicker ya. Tapi yang kalian nggak tahu, Minotaur ini tuh udah di buff sekarang. Skill satunya jadi panjang jangkauannya. Jadi sebenarnya udah nggak perlu Flicker lagi. Lebih baik kita pakai Revitalize biar new war-nya kuat. Tapi memang kalau nggak pakai Flicker itu ya ada kelemahannya. Kalau lagi mau montek, kayak lagi mau endgame, itu nggak segampang kita pakai Flicker. Ada momen-momen yang akan gue tunjukin kalau kita pakai Revitalize tuh kuat banget lagi timur. Nah, kelemahannya begini nih, kayak lagi kita kena CC. Kita ini susah buat kabur kadang-kadang kalau pakai Revitalize. Tapi kalau untuk Team War, wah kuat banget pakai Revitalize. Dan juga untuk timnya juga lebih bagus. Jadi teman-teman kita juga tebel kan kalau kita pakai Revitalize. Oke, awal game sebenarnya kita dari tadi harusnya langsung set up turtle. Tapi karena tadi di gold lane rame banget, jadi mau nggak mau gue bantu gold lane dulu. Oke, atas rugi ya, kita kalah. Tapi kita di sini dapat turtle sama dapat buff biru. Jadi ya nggak rugi-rugi banget. Kalau main ya harus pikirin untung ruginya ya. Minimal kalau kita kalah, kita bisa tutupin dengan objektif yang kita dapat. Oke. Sekarang gue juga pengen kasih tipsnya kalau lagi main Minotaur. Kan orang bilang, wah ultinya nih bisa gampang dihindarin. Nah, gue kasih tau nih, maju dikit, buang ulti, baru ini lanjut skill satu lagi, jadi bisa triple stun. Gue ada lihat di konten orang yang pakai Mino langsung main pakai ulti. Kalau pakai ulti langsung lalu kita skill 1, jadinya cuma double stun atau double airborne. Tapi kalau kita pakai skill 1 dulu, ulti, lalu kita pakai skill 1 lagi kan jadinya 3 kali airborne. Jadi bagus banget kan gitu. Jadi jangan sampai mulai ultinya tuh langsung. Dan itu yang bikin orang merasa Minotaur gampang banget dihindarin ultinya. Kita ulti dulu, kita skill 1 dulu, lalu kita mundur sedikit di belakang musuh, baru kita ulti. Jadi musuh nggak bisa kabur. Itu tips dari saya ya. Karena saya juga main Minotaur kan udah ribuan match kan. Dan bahkan kalau kalian lihat ya, Minotaur yang global itu rata-rata udah bukan pakai build zaman dulu. Sekarang buildnya tuh pasti support, Revitalize. Jadi dia tuh lebih bisa sustain di war. Kalau seandainya Flicker, dia memang bisa ngejutin. Tapi buat apa? Sekarang kan Minotaur kan skill satunya jangkauannya tuh udah panjang banget gitu.
Ya mungkin emang nggak bisa sepanjang flicker, tapi emang udah di buff skill satunya, jadi kita harus manfaatin itu. Oke, jadi kalau gameplay awal main, kita tuh emang harus awalnya nemuin XP dulu di pet sekarang. Kenapa? Karena XP itu kuat banget untuk membantu turtle. Tapi setelah turtle pertama udah GBMM aja. Kecuali kita mainnya party ya. Kalau main party mungkin beda, ada objektif tertentu yang mau kita ambil. Tapi kalau kayak kita main solo, ya kita pakai textbook aja. Ibaratnya pertama GBXP, cari objektif turtle, lalu kita GBMM. Udah simpelnya begitu aja. Tapi kalau seandainya kita main party, itu pasti pertukaran objektifnya beda lagi, udah nggak kayak main solo gitu. Jadi dari kemarin-kemarin gue tuh lebih banyak bikin konten bermain kalet, karena gue kebetulan emang lagi suka main kalet. Tapi gue pikir-pikir gue sebagai top Mino Indo, ya walaupun bukan top global sih, tapi gue ini harusnya lebih tutorin Mino ya, karena kan Mino ini masih jarang dipakai sama orang. Ya udah, setelah gue pikir-pikir, karena kemarin gue lihat konten ada orang yang ngajarin juga, menurut gue salah ya, main Mino itu langsung ulti. Itu potensi Mino tuh jadi nggak keluar, karena dia harusnya bisa triple stun, nah jadi cuma double stun. Jadi ya harus emang skill 1 dulu. Dan yang mungkin nggak banyak orang tahu, Ais pakai skill 1, lu mau ulti yang kayak tadi gua gituin ke Brody, kita mundur sedikit langsung kita ulti. Ini kayak Digi aja kita nggak takut nih, walaupun dia bisa menghindari ulti kita, tapi kan skill 1 yang terakhir kita bisa lempar ke yang lain. Itulah kegunaannya kalau bisa triple stun. Jadi skill pertama nggak kebaca, skill ulti kebaca sama Digi, skill terakhir kita bisa buang ke arah yang Digi nggak keluar ultinya gitu. Nah kalian lihat ya, walaupun gue mati, tapi kondisi nggak rugi. Walaupun gue ke counter sama Digi, yang mati 3 sama-sama 3 gitu. Oke. Nah, gue mau kasih tahu juga, kalau main tank itu, apalagi terutama main Mino ya, dia kan nggak terlalu tebel kan badannya. Kalau main Mino itu nyawa tinggal dikit, jangan dipaksa maju, karena dia kan bisa jadi support juga. Jadi kita bisa main di belakang juga sembari nge-heal. Jadi ada kalanya ketika nyawa masih banyak kita jadi tank, karena dia kan tank yang unik kan. Tapi ketika nyawa tinggal dikit ya anggap aja lu support dari belakang, lu nge-heal. Walaupun lu nggak ngebadanin, tapi lu bisa nge-heal dari belakang, dan heal lu kan deras juga kalau lu udah dapat oasis. Jadi jangan selalu nganggap dia seperti tank yang harus di depan, nggak begitu juga mainnya. Fleksibel lah mainnya, harus ikutin kondisi. Nah kalau ini gue ada salah nih, gue tiba-tiba kepencet ulti, harusnya yang bener selalu pembukaan skill 1. Kalau makanya tuh kayak tadi tiba-tiba pencet ulti kan kurang efektif ya. Coba tadi gue pencet skill 1, mungkin lebih efektif. Oke, kalau kita udah megang turtle nih, musuh kan udah mundur ya, kita harus zoning nih. Kita nggak usah tuh bantu-bantu mukulin turtle kalau jadi roamer, kecuali ada skill jarak jauh kayak badang skill 1, boleh lah keluarin skill 1 buat turtle dikit-dikit. Tapi yang lebih bagus lagi disimpan, takutnya tiba-tiba ada musuh yang masuk mendadak kan. Nah, kita zoning aja nih di rumput kiri, tengah, sama kanannya yang deket batu gitu. Putar-putar aja di situ. Itu tipsnya ya buat main roamer. Terus di sini gue juga ada sedikit kesalahan biasa yang suka dilakukan oleh user Minotaur. Nih kayak seperti ini kan, gue skill 1 ulti dapat semua, harusnya gue bisa kabur nih pakai skill 1-nya ke belakang, gue malah maju lagi. Tapi ya nggak apa-apa, itu biar jadi pelajaran juga buat kalian main Minotaur. Nah terus sekarang gue mau bahas juga nih itemnya Minotaur. Jadi kalau item nomor 1 gue lebih suka beli sepatu tough boot. Item kedua pecahan anti kuiras, karena pecahan anti kuiras itu murah tapi sakit. Lalu kedua oasis. Lalu ketiga biasa gue bikin pecahan buat magic resist. Tapi kali ini udah nggak perlu ya. Gue sekarang belinya dominan, karena dominans itu udah punya magic defense sama physical defense di pet sekarang. Oke, nih kalian lihat ya, seperti Diginya ini keluarin ulti udah nggak efek kalau kita keluarin triple stun, kena semua. Kalau kita keluarin main triple stun, kita harus pinter-pinter buat skill 1-nya kita tahan biar lebih lama triple stunnya. Jadi sayang banget tuh kalau ada orang bilang main Mino langsung pakai ulti. Jangan langsung pakai ulti, skill 1 dulu, ulti,
baru kita tahan sebentar sampai orangnya turun dari airborne-nya, baru kita skill 1 lagi. Jadi panjang banget. Jadi ulti Digi juga nggak terlalu efek di kita. Aku bilang ini salah satu yang hero CC tapi nggak terlalu tercounter sama Digi. Lebih tercounter kayak Digi, Atlas tuh tercounter banget. Tapi kalau Mino, karena kalau kita pintar-pintar mainin CC-nya, dia itu nggak terlalu ke counter sama Digi. Karena skill satunya bisa kita tahan dulu. Ada 3 fase gitu. Terus kalau kalian perhatiin pas tadi gua lagi ulti di turret musuh, itu kenapa gue bisa tahan lama juga, karena gue pakai revitalize. Kalau gue pakai flicker, gue belum tentu bisa lama di turret musuh. Tapi sebenarnya ada caranya kalau kalian demen main flicker ya. Jadi ada caranya, kita beli winter, kita ulti di dalam turret musuh lalu kita winter. Tapi kalau kita pakai revitalize kita nggak perlu tuh. Jadi kuat banget revitalize nih. Sekarang ada lagi kan. Kita nggak mati-mati pakai revitalize. Kuat banget. Tinggal teman-teman kita yang habisin kita. Nah sekarang tinggal kasih heal ke belakang, kasih heal. Jadi ya gitu, untuk mengakali Mino yang badannya kurang tebal katanya, kita pakai revitalize aja. Nah kita bisa nge-heal enak. Nge-healnya juga deras kalau seandainya kita pakai emblem support plus revitalize. Jadi udah emblemnya support, kita pakai revitalize, waduh itu healnya deras banget tuh. Terus udah itu skill 2 nya juga nih patch sekarang nih baru di buff lagi nih, jadinya skill 2 nya makin deras. Terus kita pakein oasis, waduh makin healnya tuh udah kayak bener-bener support kayak Florin, hampir lah, belum. Tapi kelebihan kita kan kita bisa montek juga, kalau Florin kan nggak bisa montek. Jadi kalau menurut gua, kalau lu pada demen mainin Mino, sebenarnya nih hero OP banget, cuma nggak semua orang tuh paham maininnya. Kadang-kadang ada yang bilang, yang secara gua denger ya komplain, ultinya gampang dihindarin, sama badannya tipis banget. Oke, ulti gampang dihindarin, tadi gua udah kasih tipsnya kan. Habis ulti lu maju sedikit, lu mundur sedikit ke belakang musuh, baru lu ulti biar musuhnya nggak bisa kabur. Itu tipsnya. Terus udah itu untuk spellnya, lu tinggal beli revitalize. Lihat kan lawan Digi yang notabene tuh counter kita, tapi bisa kita kalahin pakai triple stun dan revitalize. Jadi kita lama banget di war-nya. Oke, sekian dari gua. Walaupun gua bukan Mino top global, tapi gua ingin kasih kalian tuh gimana tips cara main Minotaur yang bener. Jadi gua di sini ngejelasin sejelas-jelasnya ke kalian. Semoga kalian suka. Dan kalau emang kalian suka dan bermanfaat menurut kalian, boleh subscribe channel ini ya. Thank you.